Saya ini kesulitan untuk membuka sebentar ini ada coba oh ya bisa. Bisa kelihatankah, materinya? Belum Belum tertampil ada, nih, Mbak. Bu. Waduh, bentar. Bagaimana ini share screen-nya? Nah ini. Kok nggak bisa ya? Saya nggak bisa klaim host, bentar. Kok nggak bisa klaim host ya? Padahal di sini saya sudah host itu, kenapa saya nggak bisa share screen ya? Hilang lagi tadi. Ada yang bisa, membantu Mas Ini Bu, mungkin bisa dilihat di bagian ini, security-nya. Ada allow share screen, biasa oh ya kalau ya ya host. ya. Oke. Mmm, iya, oke, sebentar. Nggak ada itu, Mbak. Oh ini ada, sebentar. Nggak bisa, tadi itu bisa keluar tapi hilang, PPT saya. Ada yang bisa membantu saya untuk share screen ya, saya jadikan co-host. Mbak Anissa? Mbak Iya, Anissa saya bisa, Bu. jadikan co-host? Ya, Bu, boleh, Bu. Oke. Ya, Mbak Anissa sudah bisa menjadi co-host, silakan membantu saya untuk share screen, materi ya, TM1 ya. Ya, Apakah sudah oke. terlihat, Mas? Ya, sudah terlihat Mbak Anissa. Terima kasih bantuannya. Baik, mahasiswa sekalian, apa namanya, untuk pertemuan pada sore hari ini memang tadi saya, agak berat ya karena, pengindeksan ini dijadikan satu dengan analisis subjek, untuk, 2021 sehingga menjadi 3 SKS dan 2,5 jam nonstop ya. Saya hanya berhenti untuk sholat, kemudian, sedikit makan sesuatu gitu untuk, memulai perkuliahan pada, sore hari ini. Mungkin karena, saya belum, menata dengan baik gitu, jadwal ini, dengan mengawali ini tadi juga saya belum bisa nge-share kehilangan PPT dan seterusnya ini tadi. Sehingga agak mundur juga perkuliahannya dan, eee, mungkin juga tidak terlalu lama ya, kita, maghrib jam berapa ya? 5:30 ya? Oke, jadi nanti seazan itu kita bisa berhenti. Saya akan sedikit, menyampaikan, materi pada sore hari ini. Baik, mungkin Mbak Anissa bisa dilanjut? Ya.
Recording in ternyata progress. terbukti banyak permasalahan yang sangat penting, gitu ya, sangat krusial kalau kita selalu menginggriskan gitu kan. Sangat penting dan sangat krusial, artinya pentingnya itu penting banget gitu untuk indexing dan analisis subjek. Anda analisis subjek sudah ya, Mbak Anissa? Sudah. Oke, ya. Karena urutannya memang sebenarnya kalau di diagram Lancaster itu apa namanya terlebih dahulu itu analisis subjek dulu, ya. Konseptual analisis dulu, baru pengindeksan. Pemahamannya dan pengertiannya seperti itu. Dan ternyata bahwa penemuan kembali informasi itu rendah, ya. Akses informasi dan penemuan kembali itu rendah, dan ternyata bahwa kesalahannya ternyata pada analisis subjek, barangkali juga dalam hal ini terkait dengan pengindeksannya. Ya, cara mengindeksnya, cara menempatkan dokumen itu, ya, cara mengelola dokumen itu kurang tepat, ya, sehingga tidak bisa diketemukan kembali. Padahal filosofi atau pemikiran dasar dari pengindeksan adalah sebagai alat untuk menemukan kembali informasi, ya, information retrieval. Dan ketika hal ini tidak terjadi dengan baik dan sempurna, maka ada kecenderungan bahwa pemustaka tidak akan kembali, tidak akan kembali ke ke lembaga atau institusi atau program yang kita kelola. Kegiatan, program, lembaga, institusi, apakah itu perpustakaan atau itu pusat informasi. Jadi seperti itu, ketika kita tidak mengelolanya sebaik-baiknya. Baik terkait dengan kemarin kita bahas di analisis subjek maupun di penataannya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bahas tentang indexing sendiri, mengindeks, proses mengindeks. Diagram Lancaster itu adalah proses mengindeks. Proses mengindeks itu diawali dari langkah-langkah itu sampai pada akhirnya menemukan wakil dokumen. Ya, ini mewakili sebuah informasi. Jadi kemarin saya diminta untuk mewakili FISIP, ya. Mewakili FISIP di diskusi serinya Radio Mercury. Bicara soal NIK dan NPWP yang akan dijadikan satu. Dan saya berangkat dari mata kuliah organisasi informasi, dalam hal ini terkait juga dengan sumber informasi. Ini terkait dengan sebuah informasi, sumber informasi yang dijadikan sumber informasi itu adalah kita, data kita, ya kan? Yang mewakili, yang diwakili, NIK dan NPWP yang dijadikan satu itu mewakili kita, yang menjadi sebuah informasi. Jadi karena itu saya bilang bahwa tracking sistemnya harus bagus kalau memang itu mau dikelola, dijadikan satu. Karena ini adalah personal informasi yang sangat personal dan pribadi. Dan kalau sampai tracking sistemnya, nih ya kan, database dan tracking sistemnya tidak bagus, maka akan banyak bisa terjadi kriminologi, ya, crime, bukan kriminologi ilmu, akan terjadi kejahatan. Bisa saja membocorkan, menjual data, kemudian kejahatan-kejahatan yang lainnya, ya kan, mengambil data,
menggunakan data orang lain, bahkan mengambil sesuatu yang ada di dalam data kita, gitu kan? Mungkin kalian tidak begitu mengikuti ya, atau kurang begitu mengikuti betapa sebenarnya orang itu bisa menggunakan kartu kredit orang lain. Itu kan data, bukan akun data yang bisa dipergunakan, karena itu selalu diworo-woro ketika Anda itu menggunakan melakukan kegiatan di dalam bisnis e-commerce gitu kan, selalu diingatkan untuk berhati-hati, ya kan? Kan bisa saja apa namanya, data Anda, akun Anda itu dipergunakan untuk membeli orang lain, gitu kan? Padahal kalian nggak beli, kan gitu ya. Nah, ini persoalan. Nah, ini juga bisa terjadi bahwa NIK dan NPWP kita ini juga bisa dipakai oleh orang lain gitu untuk melakukan suatu kejahatan. Bisa saja karena NPWP itu berisi nomor wajib pajaknya ini berisi bahwa kita ini memiliki harta kekayaan yang kita laporkan yang kita harus membayar pajaknya. Kan gitu kan. Nah, berarti orang lain bisa melihat harta kekayaan kita. Itu sebenarnya Anda saja kalau diminta NIK-nya ya, nomor induk kependudukan Anda kan was-was juga kan. Ini nanti mereka bisa tahu dong alamat kita. Benar nggak? Ya kan? Kalau Anda ngirimkan barang memang harus tahu alamatnya, kalau nggak sampai. Gitu kan. Tapi kalau itu orang, oh ini Mbak, ini rumahnya di situ ya, hati-hati nanti kalau pulang tak tungguin, gitu, ya kan? Mas ini halamannya di situ, kayaknya motornya bagus deh. Gimana kalau gitu, ya kan? Kita ini mewakili sebuah informasi, jadi sistemnya ini database itu harus dikelola dengan baik, kan? Harus menguasai sistem. Ya, Anda tidak hanya bisa membuat wakil dokumen, tapi Anda juga harus bisa ketika itu berbasis teknologi, maka kalian harus mengetahui dengan persis sistemnya, sistem dari tools, ya. Teknologi itu tools. Ya, sekarang ini semuanya berbasis teknologi. Dengan sendirinya teknologi itu mengindeks, bener tak? Nah ini ditanya lagi kembali, sistemnya bener tak? Tracking sistemnya bener tak? Gitu kan? Bisa mengindeks dengan benar, ya kan? Apakah tidak keliru indeksnya? Enggak, harus ditanyakan kembali. Dan ketika mengindeks dengan sendirinya, maka ada hal-hal yang sifatnya rahasia keluar. Seperti misalnya, saya nggak suka loh NIP saya diketahui oleh orang, ini keluar, mahasiswa tahu semua nomor induk pegawai saya. Iya enggak? Nomor induk pegawai saya ini bisa menjadi apa-apa untuk saya. Ya kan? Sama dengan Anda, nomor NIM Anda itu sebenarnya juga bagian dari siapa Anda. Ya kan? Dengan mengakses NIM itu akan keluar semua data Anda. Orang tua, rumah, tempat tinggal, bahkan gaji orang tua Anda mungkin juga ada di situ. Pekerjaan, gajinya. Oh, ini anaknya orang kaya ini, Mas Faizal Rizky. Ya kan? Data bisa diketahui. Gitu ya, karena itu penting. Nah, skill SDM. Mungkin kalian tidak pernah mendengar ahli indekser, ya. Indekser. Nggak pernah dengar. Nah, di sini sebenarnya ilmu Anda gitu. Ilmu mengindeks. Bagaimana sih sebenarnya mengindeks dengan baik gitu. Dengan nah sekali lagi Pak, mengindeks ini juga harus dipahami oleh pengguna kita. Penggunanya siapa? Gitu. Paham nggak sih? Ngerti nggak sih?
gitu, bahwa ini dikelola, ditata, bahwa ini nanti bisa diakses. Bagaimana cara mengelolanya? Bagaimana cara mengaksesnya? Menemukan kembali informasi, menemukan kembali bahan pustaka kalau perpustakaan yang pengguna butuhkan. Nah, apakah bahasanya sama? Ini penting ya. Bahasanya sama antara pengelola dengan pengguna. Makna dan bahasa. Kita sudah bahas di analisis subjek. Makna dan bahasanya sama. Ini yang harus merupakan sebuah kesatuan pemahaman yang awal yang harus Anda ketahui. Ini pengantarnya. Indexing itu apa dan bagaimana dan harus apa dan siapa sebenarnya, bisa disebut apa. Anda bisa disebut ketika Anda memang ahli, ya. Sistemnya Anda juga paham, skillnya Anda juga mengetahui. Mencari siapa? Maaf, ada gangguan di rumah. Ya, baik ya, itu ya mahasiswa. Next, Mbak Anissa. Ya, menurut Sulistyo Basuki, nah ini ya kan, indeks itu merupakan nama, subjek, kata kunci, topiknya yang disusun menurut urutan tertentu untuk mempermudah proses temu kembali informasi. Ya, definisinya adalah apa saja yang diindeks ya ini, nama, subjek, kata kunci, ya, atau topik lain. Itu yang diindeks. Nama, kali ini bisa diindeks sama Zoom. Ya. Nama-nama Anda. Mudah-mudahan betul, enggak keliru. Kalau ketika Anda menuliskan nama keliru, maka sistem itu juga akan keliru mengindeks. Jadi siapa yang harus menentukan nama dulu? Pengindeks. Kalian harus benar menyebutkan nama, subjeknya, kata kunci atau topik lain yang menjadi kunci dalam pengindeksan ini. Sesuatu yang diindeks. Dan harus ada hubungan antara pemahaman yang sama antara pengelolanya, pengindeksnya, dan yang akan mengakses informasi. Harus ada persepsi yang sama, pemikiran yang sama. Baik, begitu kita lanjut. Nah ini ya, sistem pengindeksan itu adalah bisa bahan pustaka atau sesuatu hal yang terkait dengan bahan pustaka atau hasil dari produk bahan pustaka. Sementara itu sebenarnya yang berkaitan dengan atau sesuatu yang diindeks adalah umumnya itu monograf. Kita menyebutnya dengan monograf atau dokumen. Dokumen. Sementara mungkin ada yang menyebutnya koleksi. Koleksi. Sekarang ini kita bisa menyebutnya koleksi. Tapi sebenarnya yang diindeks itu bisa juga informasi saat ini. Ya. Saat ini yang diindeks itu informasi. Saat ini itu sistem-sistem informasi itu luar biasa mengindeksnya. Yang diindeks itu apa saja mereka inginkan, tentukan.
Nah, ini ahlinya, pengindeks inilah yang menentukan apa yang mau diindeks. Apa saja yang mau diindeks. Nah, yang diindeks itu tadi ya kan bisa saja informasi yang apa tadi tidak hanya nama, tidak hanya tapi juga topik, ya, topik sesuatu yang diinginkan untuk diindeks, ya, diinginkan untuk diindeks. Kata kunci, kata kunci itu adalah bisa saja subjek-subjek. Subjek-subjek itu menjadi kata kunci. Kata kunci untuk diindeks. Ya. Kata kunci untuk diindeks. Jadi sesuatu yang hasil dari isi dari sebuah apa namanya dokumen, ya, dokumen gitu. Baik, lanjut Mbak. Nah, tidak ada bedanya sebenarnya antara ada hubungan maksudnya antara katalogisasi dan pengindeksan. Ada hubungannya. Di mana sebenarnya hubungannya? Hubungannya adalah bahwa dideskripsikan. Deskripsi mungkin kalian mesti harus melihat kembali diagram Lancaster. Diagram Lancaster. Jadi kita selalu deskripsi ini loh sebenarnya katalog itu. Katalog itu adalah deskripsi. Deskripsi kemudian dibuat wakilnya. Untuk di apa? Untuk diindeks. Wakilnya siapa yang mewakili deskripsi ini? Bisa saja wakilnya adalah nomor klasifikasi. Itu yang diindeks. Bisa saja yang dideskripsikan, yang akan diwakilkan adalah pengarangnya. Ya kan, nomor klasifikasi, pengarang sama subjeknya sendiri. Itu yang biasanya yang diindeks, yang diindeks. Jadi inilah apa namanya, ada hubungan. Katalog ini ada kalau di diagram Lancaster, langkahnya adalah langkah keempat. Ya, langkah keempat. Setelah dianalisis subjeknya, kemudian dibuat deskripsinya. Sudah ketemu subjeknya, dibuat deskripsinya, baru pada langkah berikutnya itu kita mencari, menyusun sistemnya, ya, menyusun sistemnya, mengindeks itu, ya, disusun sistemnya. Baik, kita lanjut, Mbak. Nah, prinsip yang paling penting adalah kata kunci. Kata kunci, sekali lagi ya, kata kunci, keywordnya. Ini yang penting gitu. Anda yang menentukan keyword-keyword itu. Keyword-keyword itu. Keyword itu adalah merupakan isi, ya, intelektual isi dari dokumen. Dokumen intelektualnya. Ya. Subjek itu adalah intelektual, dokumen intelektual. Itu yang harus Anda, mana yang mau apa namanya, dijadikan kata kunci. Supaya apa? Supaya bisa ditemukan kembali. Nah, kata kunci inilah yang harus sama persepsinya dengan pengguna. Persoalannya seringkali tidak sama. Itu kita kemarin sudah bahas di analisis subjek. Nah, sistematikanya ini juga penting gitu. Sistematikanya inilah yang apa namanya, yang akan memudahkan gitu, memudahkan
pengguna untuk menemukan kembali informasi yang dibutuhkan. Nah, ini kenapa? Karena itu harus konsisten. Kata kunci yang dipergunakan harus konsisten. Jangan berubah-berubah gitu. Misalnya saja untuk hukum kearsipan. Ya. Hukum kearsipan sudah dianalisis, subjeknya adalah kearsipan. Karena intelektual yang dibahas di dalam dokumen itu atau bahan pustaka atau koleksi itu adalah kearsipan. Harus konsisten. Jangan ketika pengindeksnya berubah orangnya, maka karena dia tidak paham tentang analisis subjek, maka yang diindeks adalah hukumnya, bukan kearsipannya. Padahal intelektualnya adalah arsipnya. Gitu ya, konsistensi. Sehingga tidak ini tadi berikutnya adalah sehingga tidak membingungkan pengguna, ya, sesuai dengan kebutuhan pengguna juga, gitu. Karena intelektual, ya, pengguna ini kan pengguna intelektual, dia tahu yang dia cari adalah tentang kearsipan, ya kan? Tentang kearsipan. Yang mengatur hukum ini bukan hukum dalam artian pasal-pasal. Memang ada pasal-pasal yang dibahas, tapi hukum ini adalah proses, aturan yang ada di dalam kegiatan mengarsip. Daur hidup arsip itu ada hukumnya, gitu. Mengandung hukum, ya, kan gitu. Tetapi ini bukan hukumnya, gitu. Bukan tentang hukum menghukum atau pasal-pasal, tapi ini masalah arsip. Nah, ini apakah sudah betul menentukan konsisten, ya, keyword yang diputuskan adalah kearsipan. Kemudian baru hukum. Akan tetapi tajuk subjeknya yang diputuskan adalah arsip, ya, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Maka penempatan dokumen itu, database of dokumen, ya kan, dia berada di mana letaknya. Ketika dokumen itu ditata menurut subjek, maka subjek itu diurutkan. Nah, ini diindeks, ya, diurutkan subjek-subjek. Arsip sistemnya kalau menurut abjad, maka dia ada di urutan A dan ARS, mungkin ya kan urutannya. Arsip, A, kemudian R, kemudian S, kemudian P. Ini urut-urutannya. Ini sistemnya menurut abjad. Diatur oleh teknologi itu kemudian kerangka berpikirnya harus manual terlebih dahulu. Kalian harus menguasai secara manual, baru kemudian diberikan basis teknologi. Agar apa? Agar kecepatan dalam menemukan kembali itu tinggi. Tapi jangan sampai menemukan kembalinya tinggi, tapi data yang diperoleh itu luar biasa banyak. Sehingga pengguna ini juga tambah bingung. Seperti dia mendapatkan runtuhan, tidak hanya tidak hanya yang efektif sesuai relevan dengan yang dibutuhkan, tetapi menjadikan gelombang besar informasi, ya, keruntuhan pengguna.
keruntuhan informasi, keruntuhan dokumen yang sangat banyak karena sistemnya tidak relevan, efektif, ya kan, konsisten, sesuai kebutuhan. Ini prinsip yang penting, relevan. Bagaimana caranya? Bagaimana dengan membuat klaster-klaster yang lebih tidak terlalu besar. Karena itu sebenarnya pemahaman pengindeksan yang konsisten dan sistematis, sistematis dengan membuat klaster, menyempitkan gelombang runtuhan dokumen atau informasi itu yang sangat besar sehingga membuat kebingungan para pengguna. Ini yang penting untuk dipahami. Berikutnya, Mbak. Jadi tujuannya adalah yang pertama itu jelas kita harus melalui mendeskripsikan subjek-subjek terlebih dahulu, kemudian terperinci sesuai aturan. Sebagai contohnya, aturannya Anda mungkin boleh melihat kamus atau ensiklopedi. Kamus dan ensiklopedi itu contoh sederhana dari prinsip pengindeksan menurut abjad. Ya. Prinsip pengindeksan menurut abjad, tapi tidak clustering. Hanya menurut abjad saja. Sehingga kemungkinan bahwa Anda lama untuk bisa mendapatkan menemukan kembali informasi, butuh waktu, kurang begitu cepat. Kecuali tadi itu berbasis teknologi, itu cepat. Akan tetapi ketika berbasis teknologi seringkali sama saja tadi itu runtuhan, ya, perolehan. Kita biasa menyebut dengan perolehan. Informasinya besar sekali. Jadi sementara ini, karena itu Anda harus membuat klaster. Nah, ensiklopedia ada yang sudah mengklaster-klasterkan. Menurut apa? Menurut subjek-subjek yang memang dibutuhkan supaya berkumpul subjek tertentu, sehingga mudah diakses, mudah ditemukan oleh pengguna. Nah, kita lanjut. Ya, yang jelas seperti yang saya sampaikan tadi, diharapkan bahwa dengan menggunakan sistem relevansi, mempertimbangkan kebutuhan pengguna, kemudian dengan sistem yang clustering tadi, itu menjadikan sebuah panduan yang rinci, ya kan? Menjadikan sebuah panduan yang rinci, memudahkan dalam proses penelusuran, memberitahu hubungan antar informasi. Jadi antar informasi itu dekat gitu. Arsip, hukum kearsipan, manajemen kearsipan, ya, berdekatan, ya kan? Preservasi terkait dengan arsip, ya, arsip digital misalnya, klasifikasi arsip, itu ada hubungan antar informasi. Karena itu diindeks dengan apa? Dengan sistem, dengan klasterisasi. Kemudian juga memberikan pandangan yang menyeluruh di bawah tajuk subjek arsip, maka terdapat banyak tetapi terklaster, kan? Jadi menjadi pandangan menyeluruh tentang kearsipan. Oh, yang dibahas tentang kearsipan ini apa saja? Banyak sekali, ada hubungannya. Kita bisa melihat secara keseluruhan gitu tentang dokumen atau informasi. Nah, kemarin kita sudah singgung, ya kan. Jangan sampai ketika bagaimana kita mengalahkan sebuah institusi yang besar seperti Google gitu. Ketika dia mengindeks, maka batik R dijadikan satu dengan batik Pekalongan. Ya, itu kan. Ternyata pandangan menyeluruhnya terkontaminasi. Ya.
keracunan, istilahnya juga bisa. Informasi itu teracuni, membingungkan, menjerumuskan dan membebani pengguna. Karena dia akan semakin kebingungan memilih, saking banyaknya. Ya. Ini kepandaian pustakawan ada di sini, analisis subjek dan pengindeksan. Kemampuan Anda di sini dihitung. Jadi artinya diperhitungkan. Kemampuan menganalisis subjek, mengindeks, ya, menemukan wakilnya. Itu yang menjadi sebuah keahlian Anda kuliah di sini. Gitu. Baik, lanjut Mbak Anissa. Nah, fenomenanya adalah bahwa perluasan makna kata dalam indeks ini, kan, diluas-luaskan supaya apa? Supaya pandangan menyeluruh tapi justru itulah sebenarnya mengganggu. Tadi saya jelaskan mengganggu. Kemudian kemampuan pengguna dalam menggunakan indeks ini rendah, gitu kan? Kemudian juga ketika analisis subjek itu adanya singkatan-singkatan, bukan analisis subjek ya, tetapi di subjek-subjek itu seringkali juga misalnya subjeknya adalah lembaga, itu disingkat-singkat, ya kan? Ini yang seringkali misalnya saja orang selalu menyebutnya RI, Republik Indonesia, tapi ada yang menyebutnya NKRI, ya. Ada yang menyebutnya RI, ada yang menyebutnya NKRI, padahal itu sama, gitu. Nah, seperti itu. Sehingga mungkin kalau ini rada jelas tuh, ada yang lain yang agak-agak susah gitu, apalagi di ABRI gitu, Angkatan Bersenjata kita ini singkatannya macam-macam yang membuat orang kebingungan, ambigu, gitu kan. Kemudian adanya perbedaan aturan pengindeksan, ya kan? Ada perbedaan aturan pengindeksan, beberapa aturan nanti ya pengindeksan nanti pada mata kuliah ini nanti diampu oleh saya dan Bu Endang. Nah, aturan-aturan ke pengindeksan ini yang membuat membuat orang seringkali tidak konsisten gitu, tidak konsisten. Misalnya UDC dan DDC, ada perbedaan, dan kolon klasifikasi dan Library of Congress classification. Nah ini, ya kan, yang berbeda-beda, nggak sama. Gitu. Ada lagi yang membuat aturan-aturan sendiri ya, dalam pengindeksan. Kemudian terdapat persamaan kata. Ya, kita sudah bahas di di analisis subjek. Terdapat banyak persamaan kata yang akhirnya sebenarnya katanya sama tapi maknanya berbeda. Kata-katanya sama tapi maknanya berbeda. Banyak seperti itu. Kemudian keberadaan fisik informasi yang diwakilkan. Jadi sebenarnya fisiknya yang di indeks gitu. Sementara sebenarnya yang diwakilkan harusnya tidak fisik gitu, tetapi intelektualnya gitu. Tetapi fisiknya ini terikutkan ya, terikutkan di indeks gitu. Sehingga itu yang menjadikan persoalan di dalam kegiatan mengindeks ini. Jadi tidak hanya nama, ya kan, kata kunci. Nah, kata kunci inilah sebenarnya yang sering kali memasukkan juga fisiknya, ya kan, fisiknya ini. Padahal fisik itu bisa sama, ya kan, fisik itu bisa sama. Ini yang menjadi fenomena atau persoalan di dalam kegiatan mengindeks.
Baik, kita lanjutkan, Mbak Anissa. Nah, baik, mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada sore hari ini. Saya mungkin akan membuka pertanyaan. Silakan kita naik ke ayat. Makasih Mbak Anissa. Mungkin ada yang perlu didiskusikan mahasiswa sekalian. Permisi Putri, saya izin bertanya, Bu. Oke, silakan Mas Rizky. Ya Bu, jadi saya izin bertanya, Bu. Jadi pengindeksan ini menurut saya salah satu mata kuliah yang menarik, apalagi belakangan ini sering ramai dibicarakan mengenai Kemkominfo yang mengatakan bahwasanya kita bisa membuat mesin pencari sendiri untuk mengalahkan Google, tapi salah satu hal yang menyulitkan dari pembuatan mesin pencari itu adalah indexing informasi itu yang sangat luar biasa menyulitkan dan memakan waktu banyak, Bu. Kalau menurut Putri sendiri bagaimana mengenai hal tersebut? Sebenarnya ini peluang ya, Nak ya, untuk kalian gitu. Peluang untuk kalian ini karena itu sebenarnya persoalannya di jurusan kita itu adalah persoalan kita ini kekurangan atau tidak banyak waktu untuk praktikum ya, keterampilan ya. Keterampilan ini kalian harus sebenarnya melatih ya, perlu latihan keterampilan. Ini yang sebenarnya agak kurang di Anda ya. Dan ini adalah keahlian kalian harusnya gitu. Kalian ini harus berkutat dengan itu tadi, dengan subjek, dengan apa saja sih yang harusnya diindeks ya. Kemudian juga kemampuan, kalau teknologi sebenarnya enggak begitu susah ya, enggak begitu susah teknologi itu, asalkan bagaimana menginput ya, menginput data informasi apa saja ya. Kemudian satu lagi cluster, nah yang penting tadi ada bahasa kan, cluster itu tadi, klasternya jangan sembarang ya kan, karena itu controlling total quality manajemennya, controllingnya itu tinggi di sini. Bahwa seperti yang kemarin kalian sudah belajar, ketika Anda akses batik, ya kan, yang keluar batik air juga keluar kan. Harusnya klasternya batik air itu di mana? Di penerbangan atau perusahaan penerbangan, tidak di Batik Pekalongan gitu. Kan? Karena apa? Karena persepsi pengguna terkait dengan batik ini, ya kan, pasti baju-baju batik, gitu kan, tema-tema batik, ya. Terus apalagi batik dari mana saja, gitu kan, cara membatik, gitu. Nah ini pengetahuan ini, keterampilan ini yang harus Anda asah sendiri, karena ini core ilmu kalian, core ilmu kalian. Kalian bisa bekerja di mana saja sebenarnya dengan memiliki keterampilan menganalisis subjek, mengindeks, ya kan, mengklaster, memilih, kan. Subjek itu supaya Anda tahu ya, dokumen, arsip, informasi itu ada intelektualnya, ya, ada intelektualnya. Jangan kalian tercampur-campur intelektual ini. Kalau kalian mau mengklaster, ya, mengklaster fisik, ya, fisik, ya kalian harus fisik campur fisik, gitu kan? Klaster ini penting, ya, fisik campur fisik. Nah itu tadi intelektualnya atau fisiknya, ya. Ini pemahaman tentang subjek. Anda kan sudah belajar. Mana yang mau diindeks? Subjeknya, namanya tadi. Coba dibuka lagi Mbak Anissa.
Apa yang mau diindeks? Ya kan? Kalian boleh lihat lagi tadi. Apa yang harus diindeks? Atas Mbak tadi. Terus, nah ini nama, subjek, kata kunci atau topik lain. Jangan kalian sampai keliru mengklaster ketika kalian mengindeks. Ya. Tadi ada fenomena-fenomena yang kalian mesti harus pelajari dengan baik. Kemudian ya ini, gitu. Ya inilah pekerjaan. Satu lagi, kemarin kita baru ada tamu dari Coventry University UK. Apa pekerjaannya pustakawan? Luar biasa. Yang tidak dilakukan oleh pustakawan-pustakawan yang ada di Indonesia. Kalau kalian ingin oke, diperhitungkan dengan dua belah mata. Karena selama ini mungkin pustakawan itu dilihat sebelah mata. Karena apa? Karena tidak bisa menunjukkan siapa kita. Itu yang kadang-kadang membuat saya rada enes gitu. Kita ini sebenarnya profesi yang luar biasa. Menentukan ya, sebenarnya. Jadi, kalau kita tahu teorinya Daniel Bells, karena itu Kominfo kepingin menjadi seperti teorinya Daniel Bell yang menguasai informasi. Sekarang ini kalian tahu kan, yang menguasai informasi itu sugi-sugi, kabel, miliarder, semuanya di dunia ini. Kominfo juga pengen. Gitu. Pustakawan ini sebenarnya juga memiliki informasi yang luar biasa, tinggal kalian mau apa, ya kan? Mengelola seperti apa, siapa yang kalian mesti layani. Coventry University ini pustakawannya itu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh researchernya, para periset-perisetnya, gitu. Masing-masing kan. Kayak saya misalnya, maaf ya, saya ini tulisan-tulisan saya terkait dengan informasi dan gender. Perpustakaan, informasi, gender, terkait dengan itu, persoalan-persoalan gender. Tapi tidak pernah ada yang mensuplai saya. Saya harus nyari sendiri, beli koleksi yang mahal-mahal sendiri, kan gitu. Padahal saya itu bayar pajak loh. Gitu. Harusnya kan perpustakaan. Dari situ saya mendapatkan balikan dari pekerjaan saya. Ilmu yang saya abdikan untuk masyarakat. Gitu kan? Ilmu saya ini bisa-bisa macet. Karena apa? Karena saya nggak punya referensi baru. Referensiku ya kuwi ya. Gitu. Ya, begitu ya. Kenapa kita ini nggak maju? Karena itu. Antara lain. Kenapa kita kalah sama negara-negara yang lain? Karena referensinya terbatas. Itu sudah gitu pustakawan yuk gak moco. Bagaimana dia akan tahu bisa menawarkan, bisa memberikan referensi yang benar pada periset, ya kan? Pada penulis, pada peneliti, pada pengajar, pada guru. Ya muridnya yo pancet ilmu nih iku ya berpuluh-puluh tahun. Zaman saya dulu itu ya nak yo. Yang namanya guru itu yang diomongin ya kuwi. Kenapa? Karena nggak pernah disampri sama buku. Informasi terbaru, trennya apa. Dan yang dibahas mungkin itu. Jadi Mas Rizky tadi betul sekali gitu. Aku yo baru nyadar kan gitu kan. Oh iya ini bisa dibahas di sini. Gitu. Kalau misalnya saja mahasiswanya kritis bertanya yo bisa apa namanya kuliah itu bisa menarik karena aku punya basic ilmunya. Tapi state of the art itu kadang-kadang tidak ada yang mensuplai. State of the art itu adalah penelitian terbaru, terkini, masalah terkini yang bisa didiskusikan bersama, diselesaikan bersama. Ada masalah ini loh.
oh ada penelitian kayak gini loh. Gitu. Ada program pemerintah kayak gini. Ini tadi kan program pemerintah. Kita bisa bahas itu. Ayo kita bantu Kominfo. Karena nanti kalau lulus bisa ini loh, bisa melakukan ini, membantu pemerintah ini. Minimal di mana kalian nanti bekerja, kalian bisa membuat apa, untuk siapa. Kalau kalian bekerja di perpustakaan sekolah, bikinlah guru-guru kalian dan murid-murid kalian, ya kan? Kalian kan pustakawannya, menjadi lebih pinter-pinter. Itu saja pesan saya. Wis maghrib ya nak ya. Mas Rizky, kita diskusi lagi minggu depan ya. Terima kasih ya Mbak Anissa, mahasiswa sekalian. Saya lebih mengutamakan, aku tadi wis sholat lohore mundur. Asar, kan? Sholat asar mundur setengah jam. Sekarang kita maghribnya harus tepat waktu. Sudah azan, kita wudhu, sholat. Insya Allah ilmu kalian lebih keren gitu. Mas Yo kurang setengah jam saja nih ya. Iya, kurang aku utang nih setengah jam ya. Utangnya nanti dibalas sama Yang Maha Kuasa. Diberikan gitu. Ayo mahasiswa sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap bahwa ada diskusi-diskusi yang lebih menarik lagi di pertemuan yang akan datang. Saya berharap seperti itu. Bagi mereka yang punya banyak pengalaman, silahkan Mas Rizky, Mbak Anissa, Mbak Afnan, Mbak Aldila, Amalia, Ambar, Anindi, dan seterusnya. Tak wocok KB partisipannya di 72. Kok cuma 72 ya? Memang 72 aja yang ngambil. Ketua kelasnya siapa ya? Silakan kalian pilih atau mengajukan diri ya untuk pertemuan yang akan datang. Atau Anda WA ya, Mas Rizky tolong teman-temannya diminta untuk ada yang menjadi ketua kelas untuk mata kuliah pengindeksan. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu. Saya tutup perkuliahan ini, kita ketemu lagi pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri. Terima kasih Putri.